Halo, Halo. selamat pagi, Tuhan memberkati. Ada lagi pagi ini kita boleh memutuskan hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan dari awal ciptaan semesta ini, berhenti pada hari ketujuh untuk memberkati ciptaannya. Perlu sekali saudara datang tempat ini untuk mendengarkan. Saudara memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tanpa pengetahuan akan kebenaran, saudara tidak dapat apa-apa. Datang ibadah itu siapkan catatan, siapkan poin, dan tulis pasal maupun ayat. Pada waktu saudara pulang ke tempat ini, jadi saudara baca ulang dan renungkan ulang. Yang paling penting saudara sudah membaca kitab suci belum? Nah sekarang sudah, ini kan mau Desember ya, penghujung November ini. Saya sudah habiskan baca kitab suci ini dari tahun 2000 sampai tahun 2021 tahun ini sudah 146 kali. Jadi sudah saya habiskan kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu ini 146 kali. Selama 21 tahun tidak pernah saya berhenti, setiap hari saya baca kitab suci. Dan tahun ini sampai 1 Januari nanti saya akan habiskan satu tahun ini 17 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Paling-paling saudara ya 1 tahun mungkin sekali, itu sudah bagus loh sekarang. Lebih bagus lagi itu kalau bisa 4 kali saja 1 tahun saudara baca ya. Saya kira bagus sekali. Lebih banyak saudara membaca kitab suci, pasti pengetahuan saudara akan banyak. Saudara malas baca kitab suci, saudara tidak akan dapat apa-apa. Saudara itu tidak akan pernah peroleh namanya kerajaan surga. Di dalam isi kitab suci itu tidak pernah Tuhan mengajarkan kita ini hanya datang nganga-nganga, tidak tahu apa-apa, hanya terima saja dari mimbar ini. Dari mimbar juga saudara ya, sampai saat ini tuh banyak yang bertentangan loh saudara. Isi kitab suci dari perkataan yang di mimbar tuh banyak sekali loh saudara. Kenapa saya bilang banyak? Karena saya tuh baca setiap hari. Jadi apa yang dikatakan oleh pendeta itu banyak sekali lah saudara. Tulisannya begini tapi perkataannya beda. Banyak sekali tidak dalam yang kita dengar dari mimbar itu bukan perintah Tuhan yang mereka sampaikan, tapi perintah manusia. Ya. Kenapa saya mengatakan? Karena memang saya baca setiap hari. Ya. Tanyalah di luar sana, ada nggak baca kitab suci itu hanya 2 minggu, 14 hari dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana dia mau habiskan? Dari pagi ini dia bangun cepat tidur, langsung dia jalan, dia cari nafkah, dia cari uang, balik lagi malam, sudah malam dan dia tidur. Begitu sajalah manusia ini. Jadi dia tidak pedulikan lagi itu apa yang dikatakan Pak Pendeta, kebenaran-kebenaran gitu kan. Kebenaran itu apa? Harus saudara tahu. Supaya saudara tahu itu, makanya bacalah kitab suci ini. Bacalah setiap hari dimanapun engkau ada, gitu. Lihat kan orang-orang Jepang, orang-orang Korea itu, kenapa mereka pintar-pintar? Buku itu ditenteng sudah, dibawa kemana-mana. Ya dia duduk stasiun kereta, dia baca, di mana saja dia baca. Sehingga mereka menguasai teknologi loh saudara, gitu. Mereka menguasai teknologi loh. Ya. Jepang, Korea ini wah luar biasa lah. Sekarang Cina ini kan luar biasa, menguasai seluruh dunia ini. Kenapa seperti itu? Ya, karena mereka
membaca buku, ya, untuk membangun bangsa ini kan, itu pakai ilmu pengetahuan, saudara, ya. Gitu. Hari ini pembacaan kitab suci dari 1 Korintus 1 ayatnya 1 sampai 9. Kali lagi 1 Korintus 1 ayatnya 1 sampai 9. Tolong satu orang membaca. Dari Saul yang oleh kehendak Tuhan dipanggil menjadi Rasul Hamasiah Yeshua, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Tuhan di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Hamasiah Yeshua dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yeshua Hamasiah, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yeshua Hamasiah menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Tuhanku karena kamu atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Hamasiah Yeshua. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Hamasiah yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yeshua Hamasiah. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yeshua Hamasiah. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yeshua Hamasiah, Tuhan kita adalah setia. Supaya kamu tidak bercacat sampai datang Yeshua Hamasiah. Supaya kita ini tidak bercacat. Apa sih yang harus kita lakukan? Selama 21 tahun ini terus saya sampaikan kepada pendengar maupun jemaat itu supaya membaca kitab suci. Itu mutlak, saudara, bukan relatif. Baca kitab suci itu mutlak. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang salah nangkap atau salah menafsirkan. Kalau di luar sana kekayaan yang dimaksud dalam kitab suci adalah kekayaan materi, ini konyol namanya. Itu sangat konyol, saudara. Kalau kita baca tuntas isi kitab suci ini, kekayaan yang dimaksud di dalam adalah apa? Pengetahuan, saudara. Inilah yang diputar-putar dari mimbar. Oh, kita anak raja, haruskah kaya, saudara? Tapi mereka tidak pernah membaca isi kitab suci. Yang mereka baca itu buku karangan manusia yang mereka sebut namanya buku Bapak Gereja. Itu kan karangan manusia, itu kan tafsiran-tafsiran manusia yang menyimpang dalam kebenaran. Makanya kadang-kadang saya melihat orang itu kalau ngomong berapi-api sampai air liurnya muncrat-muncrat begitu, kita bicara namanya kebenaran. Tapi dia langgar namanya kebenaran, tapi tidak marah salah. Ya, sampai saat ini ya, saudara ya, jelas-jelas dia melanggar, tapi tidak merasa malah melanggar, saudara. Sangat jelas tadi kekayaan yang dimaksud adalah pengetahuan, saudara. Ya, diciptakan bumi dan langit ini pakai pengetahuan atau simsalabim? Halo. Diciptakan langit dan bumi ini pakai pengetahuan Tuhan, saudara. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Tanpa engkau memiliki pengetahuan ini, sia-sialah hidup loh, saudara ya. Ya, sia-sialah hidup. Ya. Menciptakan langit dan bumi itu pengetahuan, saudara. Makanya pengetahuan itu jangan main-main loh, saudara. Ya. Tidak ada namanya simsalabim gitu kan.
ya, menciptakan lampu di depan saya ini tidak langsung simsalabim, tapi pengetahuan, saudara. Ya. Naik orang ke bulan sana, ruang angkasa, itu harus memiliki pengetahuan. Tidak mungkin simsalabim naik. Dia belajar, ada buku petunjuknya, belajar, akhirnya menguasai. Ini orang bisa sampai ke bulan. Ya. Bumi ini kan diciptakan Tuhan pengetahuan. Coba baca Amsal 3 ayatnya 19-20. Dengan hikmat Yahweh telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berkencaran dan awan menitikan embun. Coba kan? Jadi menciptakan langit bumi ini pun juga pengetahuan Tuhan, saudara. Ya? Kalau Tuhan memiliki pengetahuan, makanya manusia juga harus memiliki pengetahuan. Supaya kita memiliki pengetahuan, apa harus kita lakukan? Halo, belajar, baca, saudara. Ya. Jadi yang dimaksud itu kekayaan inilah yang dibelokin di mimbar. Makanya kadang-kadang saya sampai kalau mendengar itu ada benih di jalan, ada benih namanya di batu-batu, ada benih yang di semak, ada benih yang di tanah yang baik, saudara. Ya. Inilah yang digoreng-goreng. Diambillah benih yang di tanah yang baik, menghasilkan berapa? 30, 60 dan 100. Disitulah digoreng. Digoreng sedemikian rupa. Lihat saudara, ya kan? Kalau saudara datang di sini bawa 10 juta, berarti Anda dapat namanya 20 juta digoreng di mimbar. Tapi kalau saudara datang ibadah di sini hanya taruh persembahan 1.000, maka engkau hanya dapat 2.000 digoreng. Padahal kalau kita baca di sana, baca dengan pelan di sana, tanah yang baik itu orang yang mengerti dan memahami kitab suci. Pengetahuan itu yang dimaksud, saudara. Makanya kita ini seperti anak TK. Anak TK itu sampai ke perguruan tinggi itu dia belajar, saudara. Begitu juga lah kalau kita mau mencapai namanya kerajaan surga itu kita harus belajar, saudara, supaya kita memiliki ilmu pengetahuan Tuhan. Ya. Kita sudah mengatakan apa? Mengenakan namanya manusia baru, terus diperbarui hari ke hari. Diperbarui maksudnya apa? Coba baca Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, supaya kita ini memiliki pengetahuan yang benar, saudara. Engkau sudah mengenakan namanya manusia baru, makanya terus diperbarui dari hari ke hari supaya engkau memiliki pengetahuan yang benar, saudara. Ya? Supaya kita ini memiliki pengetahuan, saudara. Ya kan? Sayang sekali, saudara, bikin namanya rumah ibadah begitu besarnya, begitu mewahnya, tapi yang ada di situ tidak punya pengetahuan. Bagaimana memiliki pengetahuan kalau engkau sendiri pun tidak pernah membaca? Ya tak? Ya tak? Harta yang dimaksud itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan kebenaran, saudara. Di dalam Yesua itu ada harta yang terpendam. Apa? Coba baca Kolose 2 ayatnya 3. Coba baca Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalamnya dia akan ada namanya harta apa? Pengetahuan, saudara. Pengetahuan ini jangan bermain-main. Kalau kita tidak belajar, saudara, susah. Makanya kata Roma 10 ayat 17 apa bunyinya?
Ya. Iman itu dari pendengaran akan dibaca. Roma 10 ayatnya 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman. Makanya setiap khotbah itu didengar dan dicatat saudara. Supaya saudara ini pulang nanti dipelajari lagi. Itulah yang dimaksud tadi apa? Kolose 3 ayat 10. Sudah mengenakan manusia baru. Artinya lu berusaha ini terus diperbarui, maksudnya diperbarui, kamu terus baca dan baca dan baca. Karena dari situlah petunjuk, ada petunjuk. Kalau dulu kau menyimpang, ya, dari hari ke hari lu tidak akan menyimpang, itu yang dimaksud. Ya, harta yang terpendam di dalam ini, apa sih yang terpendam di dalammu? Ya. Makanya hikmat itu apa? Hikmat itu adalah pengetahuan yang memiliki kekuatan saudara. Hikmat itu ada namanya hikmat, namanya surgawi, ada namanya hikmat dunia saudara. Hikmat dunia ada saudara. Kalau tidak ada hikmat di dunia ini, ya, tidak mungkin orang sampai ke bulan, ya, nggak mungkin saudara. Ya, makanya perlu sekali namanya kamu belajar. Ya. Firman Tuhan ini jadikan makanan rohaninya setiap hari. Ya. Firman ini menjadikan makanan rohani. Bagaimana lo makan nasi tadi? Ya sama lah seperti baca firman Tuhan ini. Yang di luar sana dia baru baca, gitu kan, dia baru baca satu ayat atau paling tidak satu pasal lah. Terus dia bersaksi sudah. Dia bersaksinya begini. Oh luar biasa. Baru saya baca ini, baru satu pasal. Aduh terima kasih Roh Kudus, katanya langsung saya tidur pulas. Coba sudah. Apakah itu Roh Kudus atau Roh Kudus? Pada waktu hanya lu baca satu pasal ini, tiba-tiba lu ngantuk begitu pulasnya tidur itu. Kira-kira itu dari Roh Kudus atau Roh Kudus? Halo? Itu roh iblis saudara. Dibikin lo tidur nyenyak supaya engkau tidak mengerti saudara. Ya? Sekalipun melihat tidak melihat, kata Yesaya, sekalipun mendengar tapi tidak mendengar saudara. Ya? Karena dibikin lo ngantuk. Ya, seperti saya ini mengungkapkan kebenaran, banyak orang ngantuk. Saya ini kan 21 tahun saudara, saya sampaikan, ada gak merespon? Ditutup telinganya. Bersyukurlah engkau ini kalau hari ini engkau dengar. Ya, kalau saya tidak mengarang-arang, tidak seperti yang di luar. Bikin buku karangan, itu yang diangkat-angkat. Ya tahu? Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita ini tidak langsung simsalabim. Ya? Makanya yang dia bilangkan marilah menciptakan manusia itu segambar serupa. Apa sih yang dimaksud sana itu? Itulah yang diangkat-angkat, yang digoreng-goreng di atas mimbar ini. Itu Tritunggal, 3 Tuhannya. Bodoh sekali tuh orangnya. Dokter tuh bodoh bener sih. Ya itu tadi, karena dia tidak baca tuntas. Coba kalau dia baca tuntas itu, baru kita sadar bahwa yang dimaksud itu adalah tubuh, jiwa, dan rohnya. Seperti kita ini kan, dia bilang supaya kamu pada waktu Yesus datang kedua tidak bercacat, kan begitu loh. Coba satu orang baca 1 Tesalonika 5 ayatnya 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Supaya namanya tubuh, jiwa, rohmu itu tidak bercacat, saudara. Supaya tidak bercacat itu harus memiliki pengetahuan. Supaya memiliki pengetahuan itu ambillah buku ini. Ya, ambillah buku ini. Kitab suci yang tebal ini, saudara. Ya,
Ini orang lihat saja pun sudah ngantuk. Yang ngantokin adalah iblis, saudara. Bacalah kitab suci ini, isi kitab suci ini, saudara. Jangan namanya isi kitab bapak gerejanya. Ya? Pernah ada saudara saya, kita ngomong-ngomong seperti itu, akhirnya diambil dari buku bapak gerejanya. Yang tebal banget, lebih tebal dari ini, saudara. Tebal banget. Nah, ini saja pun lu nggak ngerti. Ya? Coba bayangkan Taurat itu katanya, ya, coba tidak berlaku lagi. Gitu. Taurat itu sudah nggak zamannya lagi. Coba saudara, banyak nggak yang mengikuti itu bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi? Banyak nggak pengikutnya? Banyak sekali, sampai miliaran orang. Gitu. Banyak loh saudara. Nah, tidak menghiraukan buku ini tidak dibaca. Coba kalau dibaca ini saudara. Kagak berani dia mengatakan bahwa Taurat itu akan tidak berlaku. Ya? Ya. Supaya engkau nanti mentolak atau membantah itu, bacalah kitab suci. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku, kau harus tolak. Karena itulah kematian. Ya? Jangankan namanya Taurat lu habiskan 1 titik 1 iota tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang mengatakan? Yahweh penyelamat. Saya datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat. Aku datang di bumi yang namanya menggenapi ini, sampai juga dokter kagak ngerti. Kalau dia ngerti yang dimaksud menggenap apa yang sudah dinubuatkan benar-benar sudah terjadi, itu yang dimaksud sebenarnya menggenapi. Lucu-lucunya ini dokter-dokter ini, ya dokter-dokter hantu ini, waduh, mereka bilangnya Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak punya pengetahuan. Tidak pengetahuan akan kebenarannya. Ya, kalau engkau jadi benar harus lakukan perintah Tuhan. Kan begitu sebenarnya. Ya, saya ini kan pembaca saudara. 21 tahun ini saya baca kitab suci ini. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. 21 tahun ini kan bukan dari tahun 2000 sampai saya omongin kan belum habis-habis. Dari Kejadian sudah ke 146. Berarti tahun ini 147. Bagi saya tahun 21 ini, ya, ini tahun spesial saudara, tahun yang luar biasa. Ya, pas corona mau kemana-mana nggak ada, ya sudah saya baca setiap hari, sampai tahun 2021 ini, itu 14 hari loh saudara, dari Kejadian sampai Wahyu saya baca kitab suci. Ya. Nah kalau ditanya sama saya ini, ya, Taurat itu jadi kesenangan, jadi kegemaran. Kalau ditanya itu Taurat itu udah segala-galanya, lebih daripada segala-galanya saudara. Ya, lebih dari segala-galanya. Ya, nggak ada duanya, nggak ada tandingnya, kan begitu. Ya. Ada nggak firmannya bahwa Taurat itu lebih segala-galanya? Coba saudara baca Amsal 8. Simak saudara, supaya saudara ini catat baik-baik loh saudara ya. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Luar biasa, pengetahuan itu lebih dari segala-galanya. Makanya kalau engkau baca di sana, kalau engkau baca Mazmur kan, waduh, apalagi kalau kita baca Mazmur 119 itu, karena memang 176 ayat di sana. Bagaimana Daud itu bahwa Taurat itu segala-galanya, lebih dari segala-galanya deh, ya. Lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebihlah segala-galanya saudara. Ya. Coba, pengetahuan itu segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Karena itulah harta. Karena itulah harta saudara, ya. Harus kita gali terus, harus kita baca terus, supaya kita mengenal yang benar.
benar mengenal Tuhan yang benar, saudara. Ya, kalau tidak mau jadi apa? Coba 1 Timotius 2 ayatnya 35. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Tuhan itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Luar biasa, Manusia Yeshua. luar biasa, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yeshua Masia. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang benar. Saya sudah mengatakan dari dulu, engkau harus belajar isi kitab suci, engkau harus baca isi kitab suci ini, sehingga engkau tahu ini siapa ini yang disalib ini. Kalau saya dulu memang luar biasa, saudara. Luar biasa itu saya benar-benar Tuhan. Apalagi sih yang mau ngomong, saya ini dari dulu ini, jangankan mau khotbah di depan orang banyak, mau doa makan saja pun susah. Coba tahun 2000, saudara, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan dorongan. Kuasa Tuhan, wibawa Tuhan itu mendorong saya untuk membaca apa yang terjadi, saudara. Disitulah benar-benar, saudara, luar biasa bahwa isi kitab suci luar biasa. Sampai saya kagum-kagum, saking terkagum-kagumnya, saya bilang istri saya, kedua anak saya, buang saja deh. Saya sudah malas ke dokter, nggak mau lagi. Saya tidak mau lagi ke dokter, saya tidak mau berobat lagi. Saya tidak salahkan loh orang mau ke dokter atau mau ke. Saya bilang sama istri saya, dua anak, udah deh buang saja. Ini bukan kita disembuhkan, ini hanya dikuras-kuras uang kita. Kita ke dokter besok sakit lagi, terus begitu. Tapi kita lihat pada waktu Tuhan diberikan hikmat itu, diberikan pengetahuan itu, siapa itu yang datang di bumi. Nah, dari situlah saya bilang bahwa Yahweh lah itu yang jadi manusia. Yahweh lah yang jadi manusia, ada pasalnya, ada ayatnya. Kalau kamu tanya sama saya itu siapa Yeshua itu, dia adalah Yahweh itu sendiri, ada pasalnya, ada ayatnya. Bukan main-main loh, saudara. Saya suruh buat, nggak boleh lagi ke dokter, nggak boleh lagi anukan. Ada di dalam, ada harta yang terpendam yang tidak diketahui oleh manusia. Kenapa dia tidak ketahui manusia? Karena tidak pernah membaca kitab suci, saudara. Jadi ada pengetahuan ini dari Tuhan tadi, Tuhan yang benar ini, banyak orang tidak tahu karena memang mereka tidak mau tahu. Orang masa bodoh. Nah, dari situlah saya bilang, marilah kita beriman namanya Yahweh penyelamat itu. Dia benar-benar yang datang di bumi ini mengambil rupa manusia menjadi anak manusia. Hanya satu-satunya Tuhan, apa yang dikatakan tadi itu. Timotius tadi bahwa Tuhan kita Esa juga lah Yeshua itu, karena tidak ada mungkin manusia lain lagi nanti kedua kali datang lagi menjadi manusia lagi. Sekali satu-satunya Yeshua itulah dia Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Makanya sering sekali bertanya kepada murid-murid, siapakah itu anak manusia? Manusia, saudara. Apakah pada waktu pertanyaan itu siapakah anak manusia, adakah yang berterang di dalam isi kitab suci bahwa engkaulah Yahweh itu sendiri? Tidak ada. Nelayan-nelayan pun juga samar-samar, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Itulah yang sampai saat ini, saudara, yang terjadi. Saya sudah 21 tahun. Saya baca, terus saya baca siang malam, terus saya baca. Nah, disitulah saya memiliki pengetahuan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, satu-satunya Tuhan.
jelas yang kita baca tadi ini, saudara. Engkau sudah memiliki namanya manusia baru, makanya diperbarui dari hari ke hari supaya engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran. Kan itu yang dimaksud. Kalau sampai nanti di mimbar digoreng-goreng, ya biarkan aja digoreng. Tapi engkau jangan digoreng. Jangan digoreng otakmu. Bila perlu engkau yang menggoreng dia, saudara. Makanya saya berani nantang. Saya berani nantang loh, saudara. Dia adalah satu-satunya datang di bumi. Ada pasang ayat. Coba kalau dia juga berani nggak bahwa dia adalah Tritunggal itu. Tunjukin pasalnya, mana ayatnya, mana pasalnya. Bawa saja buku yang diterjemahkan Lembaga Kitab Indonesia. Dibawa itu, saudara. Saya nantang. Oh, ilmu sekuler dari dulu saya nantang orang kok gimana? Saya itu kan bukan sarjana, tapi saya nantang namanya sarjana. Ayo, ayo, saya bilang gitu. Kenapa saya nantang? Karena ada buku panduannya, saudara. Saya ini kan ilmu teknik, ya, teknik saya kan STM, ya, STM mesin, saudara, ya. Tidak langsung saya STM mesin ini kan terus saya diam aja gitu loh. Kan saya berusaha dengan segala kekurangan saya, tidak ada punya ijazah sarjana teknik, bisa belajar, saudara. Ya, saya belajar ada buku panduan, ya. Buku-buku itu saya baca, buku-buku saya buka-buka, saudara. Ya. Sehingga kalau kita mau debat, kita mau diskusi, ada ilmu. Bagaimana memiliki ilmu kalau itu buku tidak perlu baca, lu buka. Ya, lu minta naik gaji dan nggak pernah lu kerja, nggak beres, lu suruh kerja akan begini, lu nggak bisa. Ya, makanya saya mengatakan dulu saya ini anak STM sekarang, gitu. Ya, makanya orang di kantor tuh nggak geleng-geleng kepala, ini mana kroconya, mana bosnya, ini susah di kantor ini. Ya, kenapa seperti itu? Gitu. Saya kerja ini bukan hanya digaji, saudara. Ya, saya bikin itu perusahaannya maju. Ya. Maka saya mengatakan dulu, kalau dulu ya saya masih pakai dokter, dulu loh ya saya masih pakai dokter atau masih pakai rumah sakit di kantor saya. Kalau kamu kelas 1 saya tidak mau, kecuali namanya VIP. Kalau VIP saya mau. Apakah namanya bos saya terus nolak? Oh, dia tahu, saudara, bahwa saya ini bukan karyawan biasa, karyawan yang luar biasa yang mendatangkan uang, saudara. Ya, maju, saudara, perusahaan maju. Mau maju tidak majunya perusahaan itu dari kita karyawannya. Nah, kalau karyawan ini nyemimli aja, tidak belajar gitu, gimana? Begitu juga lah namanya hal-hal surga. Ya. Harta yang menyelamatkan itu apa, saudara? Halo. Harta yang menyelamatkan engkau adalah namanya pengetahuan. Coba baca Yesaya 33 ayat 6. Maka keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmah dan pengetahuan, takut akan Yahweh, itulah harta dan bersih. Jadi kekayaan yang dimaksud itu harta materi atau pengetahuan? Ya? Kalau engkau sudah memiliki pengetahuan, maka pasti lu kaya nggak? Kan nggak mungkin lu kaya dulu terus pengetahuan. Dari pengetahuan itu akhirnya orang bisa kaya. Lu kalau goblok-goblok nggak bakalan lu kaya-kaya, gitu. Supaya engkau tidak goblok-goblok itu kan ya bacalah kitab suci. Ya, jadi kalau saya khotbah itu harus matanya menyala. Ada orang lagi kan gitu kan, dia nunduk gitu kan, terus jelas-jelas ini kan dia sudah tidur, terus tiba-tiba dicolek segala macam. Saya lagi merenung katanya, padahal itu sudah ngorok-ngorok, saudara. Ada orang seperti itu, banyak loh di luar sana. Kurang tidur di rumah, mungkin tempat ibadahnya ada AC, di situ dipindahin tempat tidurnya, dia tidur. Amin, amin, dia apa? Pokoknya apa yang dari mimbar itu amin, amin. Ini yang begini-begini, saudara, ya.
Tuh, gimana yang memiliki kerajaan surga? Harta yang menyelamatkan itu adalah pengetahuan, saudara. Pengetahuan akan kebenaran. Ya. Tuhan tadi menciptakan langit dan bumi itu pakai pengetahuan, saudara. Ya. Makanya pengetahuan itu lebih dari segala galaknya, saudara. Ya. Harus memiliki pengetahuan. Coba baca tadi Amsal 9 ayat 9-10. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah satu akan Yahweh, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Coba kan, kalau orang itu mau pengen punya pengetahuan, kalau kita nasihat, biasa orang nyimak loh. Tapi kalau orang namanya sudah sok tahu, saya tidak tahu lagi deh. Ya, orang bijak itu pasti akan mendengar. Dengan orang bijak itu setiap ada di mimbar itu atau pendetanya atau gembalanya itu biasanya orang bijak itu apa? Dia sediakan ballpoint, dia sediakan catatan, gitu kan? Dia mencatat, saudara. Itu orang bijak namanya. Ya, orang yang orang-orang yang rendah hati ya. Itu orang-orang bijak. Orang rendah hati itu pasti orang bijak, saudara. Ya. Makanya khotbah kemarin ada seorang perwira yang rendah hati. Rendah hati tuh, saudara. Akhirnya apa dia bilang, Yosua, luar biasa loh. Saya datang di bumi ini, saya ada di bumi ini, saya tidak ketemukan. Ya. Seperti orang ini yang memiliki iman yang luar biasa, kata nggak ketemu. Ya, sekalipun seluruh Israel nggak ketemu. Coba bayangkan aja loh ya. Seorang perwira Cornelius ini, dia luar biasa loh, saudara. Sampai-sampai sendiri pun Tuhan tidak layak aku ketemu bos. Nggak layak Tuhan, ketemu pun itu tidak layak. Dan bos pun datang di sini juga tidak layak masuk tempatku ini. Saya orang berdosa. Nggak layak tempatku. Cobalah katakan satu kata saja, sepatah kata saja pun, makanya hambaku kata-kata saja cukup. Coba sampai Tuhan Yesus terkagum-kagum, saudara. Ya? Saya yakin betul-betul seorang perwira ini sekalipun mungkin dia sibuk dengan dinasnya, pasti dia bergaul dengan isi kitab suci. Pasti dia baca kitab suci ini. Ya? Sehingga dia memiliki iman yang luar biasa. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan pada waktu itu, zaman Yosua. Pada waktu nanti anak manusia datang kedua kali, apakah masih ada nggak yang beriman di sini, di bumi ini? Itu pertanyaan lo, saudara. Coba baca Luka 18 ayat 8. Ya, agak keras, saudara. Ini dipertanyakan lo, saudara, dipertanyakan. Ya, dipertanyakan lo, saudara ya. Apakah masih ada nggak beriman ini? Coba baca Luka 18 ayat 8-nya. Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wih, dipertanyakan betul, saudara. Kalau kita lihat keadaan seperti sekarang ini luar biasa. Yang di mimbar itu begitu salahnya, begitu melanggarnya perintah Tuhan. Ya, mereka tidak merasa melanggar, tidak merasa berdosa. Coba, saudara. Ya kan saya ulang-ulang tiap khotbah, mungkin saya sering angkat sahabat ini. Ya, kenapa saya angkat sahabat ini? Kan ada ancamannya. Siapa namanya melanggar sahabat dihukum mati gitu loh. Kalau dipindahin kayak apa? Tapi itu tidak pernah merasa berdosa. Bayangkan sahabat ini kenapa sering saya angkat ini, saudara? Karena saya catat. Ya, kata sahabat ini kan dari Kejadian 2, saudara, ya kan? Ya. Kejadian 2 sahabat ini kita baca sampai namanya Kisah Para Rasul 17, Kisah Para Rasul 18, ada kata sahabat, saudara.
Karena begitu pentingnya Sabat ini terus diperingatkan manusia supaya menguduskan hari Sabat. Kata kudus itu apa sih? Kata kudus itu terpisah. Arti dari kata kados atau kudus itu terpisah. Sudah dipisahkan dengan hari yang lain supaya setiap Sabat itu datang mendengar firman Tuhan. Itulah perintah Tuhan, saudara. Ya kan? Bayangkan saja itu dari Kejadian 2 itu ya, dari generasi ke generasi tidak pernah Tuhan itu mengajarkan supaya memindahkan namanya Sabat, tidak pernah loh, saudara. Ya, jadi Sabat itu adalah kekal karena memang itu Sabat kekal. Tuhan yang mengatakan. Apakah orang berdosa? Ya kan? Tidak merasa berdosa. Baik-baik saja. Kalau ditanya Sabat, akan dijawab ya seada-adanya. Karena kata Tuhan itu semua hari baik. Coba bayangkan aja, saudara, itu jawaban itu. Jawaban dari Tuhan, bukan. Itu jawaban dari otaknya sendiri. Jawaban iblis itu, saudara. Ya. Kalau bayangkan Sabat ini kan ditukik loh batu yang satu atau kedua? Satu. Jadi namanya Sabat itu ditukik di loh batu yang pertama itu vertikal atau horizontal? Vertikal. Bayangkan aja yang vertikal yang berurusan Tuhan ini kan dihancurkan. Coba. Namaku itu Yahweh sampai selama-lamanya. Diganti. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci ini. Bagaimana mereka memiliki pengetahuan akan kebenaran itu kalau kitab suci ini tidak dibaca? Yang dia baca ini karangan-karangan bapak gerejanya. Coba, kalau bapak gerejanya tadi itu disuruh Sabat segala macam, itu urusan lain. Ini bapak gerejanya yang membelokkan. Nah, itu dia yang dia baca. Dia lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Dia lebih suka namanya ajaran di luar dari Sion daripada Sion. Kitab suci itu dari Sion atau bukan? Sion itu di mana? Dari Yerusalem, saudara. Orang nggak mau, orang tidak mau pelajari itu. Makanya tiap baca itu kan langsung ngantuk. Tapi kalau namanya buku-buku sesatnya di sana, gitu kan, kalau coba sekarang ditanya, ya, ditanya yang tidak punya pengetahuan, inilah saudara tanya, lu kenapa itu nama diganti? Nama kok kita repot-repot banget sih nama? Nama itu tidak penting. Apakah orang-orang memiliki pengetahuan begini? Ini mati, saudara. Pada di dalam kitab suci nama itu ya, siapa saja yang bertahan karena namaku akan selamat, berseru kepada nama Yahweh akan selamat. Tadi kan dia bilang ada berseru kepada Yesua, berseru kepada nama Yahweh, diselamatkan. Itu yang orang memiliki pengetahuan. Kenapa dia memiliki pengetahuan? Karena dia baca kitab suci. Dia baca kitab suci, ikuti. Makanya kita ini kan sudah diwanti-wanti begini, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kan sudah begitu kan? Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ikuti saja apa yang diperintahkan yang sesuai tertulis. Kalau engkau langgar yang tertulis, maka dikasih hukuman, saudara. Ya, jadi orang yang memiliki pengetahuan itu ikuti yang tertulis, gitu loh. Ya. Ada ancamannya kalau engkau nanti menyimpang dari yang tertulis tadi, makanya ada ancamannya berat-berat loh, saudara. Ancamannya apa? Coba baca Ulangan 28 ayat 58 ayat sampai 61. Yang keras, saudara. Ya. Coba Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Yang keras apanya bacanya? Supaya kau dengar, telinganya buka lebar-lebar. Ya. Ulangan 28, 58 sampai 61. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Yahweh Tuhanmu, maka Yahweh akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu
yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Misraim yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Semuanya itu maka lekat kepadamu. Penyakit itu, ada penyakit yang tidak ditulis juga sampailah. Akhirnya apa? Mondar mandir rumah sakit, saudara. Ada ini orang langganan rumah sakit. Karena ini orang tidak punya pengetahuan. Bagaimana pengetahuan kalau engkau tidak pernah baca? Di dalam ada jaminan. Kalau engkau ikutin perintahku sesuai yang tertulis, maka dia akan jamin, saudara. Jaminnya di mana? Ya, kan begitu. Jamin di mana? Ada nggak jaminan awalnya? Kalau engkau ikuti saja yang perintah ini, lu pelajari ini, makanya aku menghindarkan dari sebab penyakit. Baik, baca, coba baca. Keluaran 15 ayat 25-26. Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Misraim, sebab aku Yahweh lah yang menyembuhkan engkau. Aku tidak akan kalau engkau memiliki pengetahuan yang benar itu tidak akan Amin gak saudara? Tidak akan menimpakan. Supaya engkau ini tidak seperti di luar sana lari sini. Bacalah kitab suci, maupun juga Ulangan 7 ayat 15 baca. Ini sering sekali saya angkat ini saudara. Makanya saudara pulang harus dibaca supaya benar-benar saudara tukik dalam hatinya. Supaya engkau memiliki pengetahuan akan Tuhan itu siapa itu sebenarnya, kan gitu loh. Bacalah kitab suci ini karena dari situ petunjuk. Ulangan 7 ayat 15. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Mendatangkan yang membenci, yang mendatangkan yang yang nganga itu, yang goblok itu. Akhirnya mondar mandir, dia habis nanti dia masuk rumah sakit, nanti kalau sembuh dia naik lagi ke mimbar. Kalau saya punya kepala lempari batu aja daripada mondar mandir kan di dalam, kan ada jaminannya loh. Makanya perlu kita baca terus kita baca sehingga kita tahu ternyata itu yang datang di bumi ini, yang disalib itu adalah Yahweh itu sendiri. Dia nggak ada yang lain. Dia satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain. Nah kalau ditantang sama saya kan begitu kan, tidak mungkin langsung ini saya bilang, oh saya bertahan itu, saya pakai pasal dan ayat. Ditanya sama saya itu, kenapa kamu mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi? Saya bilang punya pasal dan punya ayat. Di mana? Dari suratnya, Tauratnya atau kitabnya Mose. Dari kitabnya para nabi. Waduh, saya ada, saudara. Saya ada. Ingat baik-baik sekarang. Tidak ada lagi guru yang punya hikmah sekarang ini. Kalau ada guru yang berhikmah sekarang ini, saudara, sudah banyak orang berseru kepada nama Yahweh. Sudah banyak orang mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, kalau sudah begitu ada dampaknya nggak? Ada dampaknya kalau kita mengaku dia bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Ada nggak? Dampaknya luar biasa. Tidak engkau takut namanya corona. Saya jujur saja, kalau bukan pemerintah itu yang suruh, saya nggak mau. Ditusuk-tusuk jarum itu kagak mau, saudara. Karena ada jaminan. Buat apa saya baca kitab suci 21 tahun kalau tidak ada manfaatnya? Hanya lucu-lucunya sekarang ini yang nganga-nganga ini yang dibodohin, memang karena dibodohin dari mimbar. Udah mati tuh, masih muda kan.
Oh, dia sudah meninggalkan dunia yang fana, sudah ada di pangkuan Bapa, itu mati, setengah mati karena penyakit. Apakah ada ajaran di dalamnya? Supaya kita ini memiliki pengetahuan Tuhan yang benar tadi ini, kan begitu ya. Dan ada satu firman-Nya, ini 2 Tawarik 15, coba baca. Dua Tawarik 15 ayat 3, coba baca. Dua Tawarik 15 ayat 3, cepat dong. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Lama sekali Israel ini tanpa Tuhan yang benar. Ajaran. katanya dulu sudah lama sekali. Sekarang ini gimana? Lebih lama lagi ya? Lebih lama lagi sekarang, saudara. Lebih lama lagi. Karena sekarang ini dari Tuhan Yesua itu berapa sampai sekarang? 2000 tahun loh ya. 2000 kan? Dari Yesua ada di bumi ini, Yahweh ada di bumi ini sampai saat bicara ini kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun. 2000 tahun berarti gak ada nabi lagi. Israel hilang dulu. Ya. Hanya tahun 48 mereka pulang di Israel. Ya. Itu sudah 1000 tahun juga ditinggalkan namanya Yerusalem. Sudah diduduki bangsa lain. Makanya di sana sekarang ada masjid, ada gereja. Ya, sedangkan bait sucinya nggak ada. Kenapa tidak ada? Halo? Kenapa tidak ada? Karena mereka tidak menggunakan pengetahuan tentang kebenaran. Nah, mereka meninggalkan kebenaran, mereka meninggalkan nama Yahweh, tidak berseru lagi kepada namanya Yahweh. Ada nabi saja pun mereka berontak, apalagi tidak ada nabi. Makanya dibilang lama sekali ini tidak memperoleh ajaran yang benar dari imam maupun dari nabi. Lama sekali. Ya. Makanya pada waktu ada kekacauan yang luar biasa. Karena tidak ada kebenaran, tidak ada pengajar. Makanya saudara ingat baik-baik, sudah dipesankan kepada Tuhan. Ya. Sekarang ini apa ajaran ada nggak? Ada, tidak ada lagi. Semua dirubah. Tuhan sendiri pun mereka tidak mau lagi memanggil nama Yahweh. Mereka menggantikan dia adalah Adonai maupun Hashem. Pengikutnya banyak nggak? Banyak sekali. Ya. Setiap ada lagi kan ikut-ikutan juga orang Indonesia ini kan, kalau kita sebut nama Yahweh, dia ikut-ikutan. Kalau orang Israel, dia ikut. Jadi dia tidak pernah mengikut namanya isi kitab suci. Kenapa dia tidak ikut? Karena dia tidak tahu. Kalau di dalamnya itu harus namanya memasukkan namanya, harus dipanggil, harus ditinggikan, ya, harus berseru kepada namanya Yahweh. Akan engkau selamat. Bagaimana engkau selamat kalau engkau tiru orang Israel? Dia ikut geleng-geleng, mereka juga geleng-geleng. Dia ikut manggut-manggut, mereka juga manggut-manggut. Coba kan? Mereka tidak pernah mau menyelidiki namanya isi kitab suci ini. Beda dengan orang Gibea ya, beda. Pada waktu orang Gibea kalau baca kisah para 17 sana, mereka langsung ambil kitab suci, mereka menyelidiki apa benar demikian katanya. Itu yang benar. Kalau sekarang ini tidak, saudara. Coba sekarang kan Kristen antara Islam ini, wah bodoh-bodoh kan saudara. Ini kan goblok Kristen, goblok betul ini. Ya, coba bayangkan aja Tuhan ini namanya kan, dari namanya Yesua tadi Yahweh penyelamat, ya, akhirnya dia bernama Yesua, bernama Yesus, Isa. Waduh, itu mereka bilang itu namanya juga. Ini orang goblok atau orang punya pengetahuan? Ini goblok saudara. Digoblok-goblokin, ikut goblok. Supaya kau tidak digoblok-goblokin, itu makanya baca kitab suci. Baca, tekun, nggak usah peduli. Orang benar itu tidak ada pengikutnya, saudara.
Begitulah isi kitab sucinya. Orang benar itu, nabi-nabi benar itu tidak ada pengikutnya. Nabi itu tugasnya apa? Loh? Mengajar atau memperingatkan? Memperingatkan bangsa itu supaya kembali namanya Taurat itu kebenaran namanya. Gitu? Zaman namanya nabi-nabi, zaman nabi-nabi Yesaya yang diperingatkan nggak? Peringatkan. Ya? Yang kita baca tadi kan zaman nabi Yesaya. Ya? Zaman Yeremia apalagi, Yeremia itu paling ketual, paling sengsara saudara, disiksa, dihajar, nggak ada pengikutnya Yeremia loh saudara, nggak ada. Maupun juga Yeskiel nggak ada saudara, diolok-olok, dilawan. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan namanya kebenaran, meninggalkan namanya Taurat, tidak peduli lagi. Ya, tidak pernah dibaca lagi, hafalan-hafalan aja. Ya? Maka mereka itu lebih suka namanya perintah manusia, perintah yang dihafalkan katanya. Gitu? Makanya Yeremia tadi, Yeremia sana ada di pesan ya, pesan mungkin untuk kita juga, ya. Ya. Suatu saat nanti bangsa ini akan dia berdamai semua. Kapan berdamainya? Kalau orang Kristen ya itu tadi yang di Injil mereka bilang perjanjian baru. Jadi dianggapin itu sudah ada perjanjian baru dengan Israel. Makanya mereka bilangnya perjanjian baru. Yang sebenarnya itu tidak ada. Itu kan saksian namanya. Yang paling tepat itu namanya kitabnya para rasul. Ya. Karena rasul ini menyaksikan sendiri Yahweh tadi. Oh yang paling luar biasa itu saudara. Makanya rasul itu mungkin di atasnya nabi saudara. Kenapa di atasnya nabi? Karena langsung berhadapan muka. Kalau dulu nabi hanya suara. Sekarang rasul ini bukan namanya suara, ini berhadapan langsung dengan pencipta alam semesta. Amin nggak saudara? Ya, coba ya. Dicatat sama mereka ini apa yang dilakukan oleh namanya Yahweh ini di bumi ini. Dicatatlah oleh nelayan-nelayan ini sudah.